Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelasnya Ibu Ais. Nah, kita kembali lagi di mata pelajaran matematika mengenai operasi hitung. Nah, untuk sekarang kita belajar tentang operasi hitung distributif. Apa itu operasi hitung distributif? Nah, sebelum kita masuk ke operasi hitung distributif, kita flashback dulu kembali ke pelajaran matematika sifat-sifat operasi hitung yang sebelumnya, yaitu sifat komutatif dan asosiatif. Apa itu sifat komutatif? Sifat komutatif itu sama dengan pertukaran. Nah, contohnya 13 kali 5 sama dengan 5 kali 13. Selanjutnya 10 ditambah 35 sama dengan 35 ditambah 10. Contoh selanjutnya 20 kali 9 sama dengan 9 kali 20. Dan contoh terakhir 40 kali 8 sama dengan 8 kali 40. Di sifat komutatif atau pertukaran ini, jika kedua bilangan itu ditukar posisinya, maka hasilnya akan tetap sama. Seperti itu. Nah, lanjut ke sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, di sifat ini terdapat 4 contoh yang sudah Ibu tulis. Coba lihat sendiri masing-masing ya. Nah, di sifat asosiatif pun ini juga menghasilkan hasil yang sama jika dibolak-balik. Seperti itu. Cara pengelompokannya menggunakan tanda kurung. Nah, itu sedikit flashback tentang sifat komutatif dan sifat asosiatif. Sekarang kita lanjut ke operasi hitung distributif atau penyebaran. Nah, apakah itu operasi hitung distributif? Operasi hitung dengan dua operasi hitung yang berbeda. Salah satu operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebaran dan operasi lainnya digunakan untuk yang menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Nah, daripada kita bingung, mending kita langsung ke contohnya. Kita simak ya. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai sifat operasi hitung campuran. Untuk sekarang kita langsung saja ke contoh sifat operasi hitung distributif. Nah, di sini nomor 1, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, Ibu di sini sudah ada contoh 5 kali tanda kurung 3 tambah 2 kurung tutup sama dengan. Nah, di sini kita akan menggunakan angka 5 ini sebagai penyebar untuk dikalikan ke 3 dan ke 2. Nah, sekarang kita tulis saja ya di sampingnya langsung. Itu artinya kita tulis tanda kurung 5, karena ini tandanya kali, maka kita tulis kali 3. Kurung tutup, karena di sini ada tanda ditambah, maka kita tulis di sini ditambah. Lalu kita sebarkan lagi 5 kali 2 kurung tutup seperti ini, sama dengan kita tulis saja hasilnya 5 kali 3 15 ditambah tanda tambah ini turun ke bawah, tambah 5 kali 3 hasilnya 10, maka 15 tambah 10 hasilnya 25. Nah, ini contoh pertama. Lalu kita coba contoh selanjutnya. Perkalian terhadap penjumlahan ya. Kita coba 9 kali 4 ditambah 8 sama dengan. Nah, kita lihat lagi, kita sebarkan di sini 9 disebarkan ke angka 4 dan 8. Kita tulis 9. Kurung dulu.
Karena ini tandanya kali, maka kita tulis kali. Disebarkan ke 4. Tulis 4. Karena ini tandanya ditambah, maka kita tulis saja ditambah. Kembali lagi, 9 disebarkan ke 8. Berarti 9 kali 8. Kurung tutup. Hasilnya 9 kali 4 yaitu 36, ditambah 9 kali 8 hasilnya 72. Maka tinggal kita jumlahkan saja. 36 ditambah 72, berapa hasilnya? 108. Seperti ini contoh perkalian terhadap penjumlahan pada sifat distributif. Nah, sekarang kita mencoba untuk menyelesaikan permasalahan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, kita langsung saja ya ke contoh soalnya. Misalkan 10 kali tanda kurung 5 dikurang 2. Bagaimana cara mengerjakan soal ini menggunakan cara distributif? Nah, kita mencoba untuk menyebarkan angka 10 ini. Maka kita tulis lagi 10 disebarkan ke angka 5 dan ke angka 2. Maka 10 kali 5 kita beri tanda kurung. Kemudian karena di sini adalah pengurangan, maka kita tulis di sini tanda kurang. 10 kali 2. Kita tinggal cari hasilnya. 10 kali 5 hasilnya 50, dikurangi 10 kali 2 hasilnya 20. Maka 50 dikurang 20 hasilnya yaitu 30. Nah, kita langsung saja ke buktinya ya. Bukti bahwa memang pengerjaan menggunakan sifat distributif ini benar. Seperti tadi, kita tulis saja bukti. 10 kali 5 dikurang 2 sama dengan, kita tulis turun dulu, 10 kali 5 kurang 2 hasilnya yaitu 3. 10 kali 3 hasilnya 30. Nah, hasil ini yang kita kerjakan manual tanpa menggunakan sifat distributif, ternyata hasilnya sama dengan pengerjaan kita menggunakan sifat distributif. Itu hasilnya kita mengerjakan sudah dengan benar gitu. Nah, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Misalkan berapa ya? 15 kali 5 dikurang 6 sama dengan, nah 15 ini kita sebarkan ke angka 6 dan angka 5 dan ke angka 6. Nah, sekarang kita tulis 15 kali, karena tanda kali kita tulis di sini kali. Karena mau disebarkan ke angka 5, maka tulis angka 5. Tanda di sini yaitu tanda kurung, tanda kurang. Jadi di sini kita tulis kurang. 15 disebarkan ke angka 6. Maka kita tulis 5 kali 6. Nah, 15 kali 5 hasilnya adalah 75 dikurang 15 kali 6 hasilnya 90. Betul? Nah, 75 dikurang 90 hasilnya negatif 15.
Nah, seperti ini. Sekarang kita tulis buktinya. Kita buktikan betul atau tidak yang kita kerjakan tadi. Nah, bukti 15 kali 5 dikurang 6 sama dengan, kita tulis di sini 15 tinggal turun dulu, kali 5 kurang 6, berarti hasilnya negatif 1. Maka 15 kali negatif 1 hasilnya negatif 15. Wah, ternyata hasilnya pun juga sama seperti yang kita kerjakan menggunakan sifat distributif. Seperti itu. Nah, kita sekarang mencoba lagi ke soal selanjutnya. Misal 3 kali berapa ya? Negatif 5 mungkin ya. Negatif 5 dikurang 2 sama dengan, nah 3 ini nantinya akan kita sebarkan ke negatif 5 dan ke 2. Sekarang kita tulis dulu 3, karena ini tanda kali maka kita pindah di sini, kali kita akan menyebarkan ke negatif 5. Negatif 5. Nah, lalu kalian pasti bingung. Di sini ada tanda negatif, tapi kenapa di sini tidak negatif? Maka kita fokus saja ke tanda kurang ini. Karena kan di tanda kurung ini operasi hitungnya negatif 5 dikurangi 2. Maka kita fokusnya ke tanda dikurang ini. Maka tanda dikurang ini pindah ke sini. Kurang. Nah, kita kembali lagi ke angka 3. 3 akan disebarkan ke angka 2 kali 2. Nah, sekarang kita tinggal hitung saja. 3 kali negatif 5 hasilnya negatif 15 dikurangi 3 kali 2 hasilnya 6. Nah, negatif 15 dikurang 6 hasilnya yaitu negatif 21. Nah, seperti ini. Sekarang kita cari buktinya. Oke, kita cari buktinya. Bukti 3 kali negatif 5 dikurangi 2 sama dengan 3, kita tulis turun 2 dulu. Nah, negatif 5 dikurangi 2 hasilnya yaitu negatif 7. Nah, 3 kali negatif 7 hasilnya negatif 21. Nah, ternyata hasil ini juga sama dengan hasil yang kita kerjakan menggunakan sifat distributif tadi. Nah, setelah kita melihat penjelasan tadi, kita lebih baiknya mengerjakan latihan soal. Nah, kalian coba buka buku paket kalian masing-masing, lalu kerjakan soal pada halaman 47. Poin A dan B saja ya, jangan yang lainnya. Poin C dan D tidak usah dikerjakan. Oke, jadi selamat belajar. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.